Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan doa saya, saudara tetap penuh semangat, berpegang dalam pengharapan kepada Tuhan saja. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar kita, menuntun, serta memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami merasakan kasih setia-Mu tak pernah berhenti. Ya Tuhan, kami mau melanjutkan segala aktivitas. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 6 Februari 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 29 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. We sabarni pangalahomunai, tungdoson sitopa hudon ma tanuliat tinopanai. Manang tungdohonon ni jadi-jadian ma madok, na jumadihon ibana, dang ibana na jumadihon au. Manang tungdohonon ni gana-ganaan ma tuna manggana, dang malo ibana. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bahkan dia yang membuat aku dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tanah liat dan tukang periuk. Tanah liat akan mempunyai arti jika diolah atau dibentuk oleh tangan tukang periuk. Tukang periuk akan membuat tanah liat itu menjadi apa yang dia mau. Seperti apa bentuk dan sebesar apa ukurannya. Itu semua berdasarkan kemauan oleh tukang periuk. Tentu dia mempunyai alasan dan mempunyai dasar tujuan. Tukang periuk akan memakai bahan dasar yang berkualitas dan tentu dengan maksud dan tujuan hasil yang berkualitas juga tentunya. Karena bahan yang berkualitas dibentuk dan diolah secara berkualitas, maka akan menghasilkan produk yang sangat berkualitas yang tentu berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah ibarat tanah liat dan tukang periuknya adalah Allah. Allah bebas mau membentuk kita apa dan seperti apa. Tapi satu yang harus kita ingat dan kita percaya sepanjang kehidupan kita, bagaimana Allah sang tukang periuk itu akan membentuk kita, menjadikan kita menjadi produk yang berkualitas, menjadi produk yang berharga, yang tak ternilai oleh dunia. Kita berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel tidak merasa pembentukan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk memproses kehidupannya menjadi lebih baik, membuat mereka menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga mereka harus menjalani penderitaan melalui hukuman Tuhan atas hidup mereka. Mengapa mereka harus dihukum? Mengapa Tuhan mengizinkan mereka mengalami kesulitan dan penderitaan? Yang pertama,
karena mereka berdosa, karena mereka melanggar perintah Allah. Tapi satu yang harus kita ingat, hukuman yang diberikan Tuhan bagi bangsa itu untuk mengingatkan mereka bahwasanya apa yang telah mereka perbuat itu salah dan mereka harus berbalik dan bertobat kepada Allah. Saudara, jika kita diperhadapkan dengan penderitaan, dengan pergumulan, apakah kita menganggap itu satu hukuman? Bisa saja. Mungkin kita menganggap itu satu hukuman dari Tuhan. Bisa ya, bisa juga tidak. Karena sebenarnya hukuman yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak akan pernah membuat kita mati untuk selamanya. Tetapi selagi Tuhan masih mengizinkan kita mengalami rasa sakit itu, mengizinkan kita melewati rasa yang mungkin sangat mengecewakan itu, di situ Tuhan terus bekerja. Dan di situ Tuhan terus memproses kehidupan kita menjadi lebih baik. Inilah peran Tuhan sebagai tukang periuk. Mungkin kita adalah keramik yang rusak, maka Tuhan mungkin harus menghancurkan. Dan satu yang harus kita yakini, Dia akan memulihkan. Amin. Ya, penderitaan kita, kegagalan kita, kekecewaan kita, itu mungkin adalah sesuatu hal yang merusak kehidupan kita. Tapi percayalah saudara, kita tidak perlu berbantah kepada Tuhan. Mengapa ini Tuhan harus terjadi? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan izinkan ini dan itu? Jangan tanya mengapa dan mengapa. Tetapi mari kita turut saja. Dan mari kita melihat apa rencana Tuhan. Apa maksud Tuhan mengizinkan rasa sakit itu datang. Mengizinkan rasa kecewa itu kita alami. Mengizinkan mungkin kegagalan itu harus terjadi. Satu yang harus kita ingat, ketika kita percaya, ketika kita berpegang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang membentuk hidup kita, maka kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Yakinilah saudara, Tuhan akan terus bekerja dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih, sampai tanah liat itu terbentuk dengan sempurna. Tuhan akan terus bekerja dengan penuh kasih untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan sempurna. Percayalah saudara, jangan pernah meragukan. Dan biarlah semuanya terjadi dalam hidup kita atas kehendaknya. Jika Tuhan mengizinkan semua yang tidak kita suka itu terjadi, biarkan saja. Turut saja. Jangan berbantah. Dalam Yesaya 45 ayat 9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka kepada orang yang suka berbantah kepadanya. Karena apa? Karena kita tidak bisa berkata apa-apa akan kuasa Allah di dalam hidup kita. Kita tidak punya kekuatan untuk menolak segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik itu penderitaan maupun sukacita. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi saya katakan, turut saja, jangan berbantah. Biarlah Dia yang memproses hidupmu. Biarlah Dia menjadi sang tukang periuk yang kekal, yang abadi, yang akan terus membentuk hidupmu, membentuk dirimu menjadi lebih baik dan sempurna. Karena Dia adalah sang pemilik hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus diingatkan bahwasanya hidup kami ada di dalam kuasa-Mu. Mampukan kami untuk terus menurut hanya kepada-Mu dan tidak pernah berbantah di dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah Engkau yang membentuk hidup kami, membentuk jiwa kami, masa depan kami seperti yang Engkau inginkan. Dan biarlah semua yang baik,
yang ada dalam rancangan Tuhan bagi kami terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.